seperti itu. Jadi tahun 2009 di sini ada pelatihan dengan jalur pengembangan workshop Bapak Ibu. Jadi workshopnya ini nama pelatihannya public speaking. Public speaking, jam pembelajarannya dikonversi ke 24 JP, regional nasional, dengan anggaran 4 juta Bapak Ibu. Skala prioritas di skala sedang Bapak Ibu. Jadi di 2009 dilakukan planning, perencanaan pelatihan workshop public speaking 24 JP dengan anggaran 4 juta skala prioritas sedang Bapak Ibu. Selanjutnya di tahun 2009 juga, jadi ada pelatihan data sharing Bapak Ibu. Jadi bentuknya pengembangannya pelatihan dari jalur pengembangannya lewat data sharing. Terus di nama pelatihannya pengelolaan SDM di Pertamina. Berarti ini ada data sharing ke Pertamina, bagi pengelolaan SDM di Pertamina di Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memplaningkan juga, misalkan Bapak Ibu mau pengelolaan SDM di universitas mana, tapi bisa didiskusikan dengan ketua tim TNA ya Bapak Ibu. Untuk jam pembelajarannya dikonversi sebanyak 60 JP Bapak Ibu. Jadi regional, nasional, anggarannya 4.500.000 dengan skala prioritas tinggi Bapak Ibu. Jadi jika ini ada 6 rencana planning pengembangan pegawai Bapak Ibu. Jadi setelah dibuatkan 6 ini sudah diputuskan dengan Ketua TNA, Bapak Ibu bisa lihat totalnya di sini ada 2.019.600.000. Setelah ditetapkan, diverifikasi oleh Ketua Kepala Biro SDM, ini ditandatangani oleh Bapak Ibu Ketua TNA-nya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu dan Ketua TNA bertanda tangan. Selanjutnya data ini di-input ke dalam karir.kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menginput di aplikasi tersebut, di website tersebut, nanti tim rektorat yang akan memverifikasi Bapak Ibu apakah sudah sesuai data yang Ibu masukkan. Nah, jika sudah sesuai, mereka akan meneruskan ke tim validasi Biro SDM Bapak Ibu. Selanjutnya, jadi di aplikasi dashboard manajemen karir Bapak Ibu, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di situ ada tampilan gabung grup WhatsApp, ada daftar keahlian. Jadi Bapak Ibu jika memiliki daftar keahlian, bisa Ibu klik, Bapak Ibu klik, nanti bisa memilih. Jadi misalkan nama kalian Bapak Ibu di sini dosen tata ruang, tingkat keahliannya mahir, memiliki sertifikat atau legisitas. Kalau ada dijentang ya, kalau tidak dijentang tidak. Seperti nanti tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ya ini ada untuk link bergabung di grup WA. Ya, jadi Bapak Ibu ini ada pemantauan data pengembangan sumber daya manusia. Jadi nanti setelah Bapak Ibu input datanya di karir kemendikbud.go.id, nanti akan muncul tampilan data yang Bapak Ibu telah input. Dan di situ akan disetujui kegiatan apa aja, ditolak menunggu verifikasi. Di situ ada beberapa menu Bapak Ibu. Dengan data detail JP-nya dengan anggarannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan coba menampilkan slide selanjutnya. Iya. Jadi di sini ada asesmen Bapak Ibu. Jadi ada pengembangan kompetensi berbasis hasil asesmen. Jadi asesmen ini tahun 2020 kalau tidak salah ya. Jadi kita pernah melakukan asesmen ke beberapa pegawai.
Jadi uji coba dari Biro SDM melakukan asesmen secara sampling Bapak Ibu. Jadi beberapa pegawai ditunjuk untuk mengikuti asesmen dan sudah selesai dilaksanakan dan di sharing hasilnya Bapak Ibu. Jadi pengembangan kompetensi berbasis hasil asesmen. Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Yang ketiga, Perkap BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu. Penilaian kompetensi, Bapak Ibu. Penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, Bapak Ibu, dengan menggunakan metode assessment center atau metode penilaian lainnya. Metode sederhana, satu simulasi pelaksana, JF pertama. Yang kedua, metode sedang, 2 simulasi untuk pengawas, administrator, dan JF muda, jabatan fungsional ahli muda, Bapak Ibu. Yang ketiga, metode kompleks, Bapak Ibu. Jadi 3 simulasi, JBT pertama, jabatan fungsional ahli madya, jabatan fungsional ahli utama. Nah, ini ada rapid assessment, jadi prediksi kompetensi digunakan untuk pemetaan kompetensi, Bapak Ibu. Dapat dilakukan secara massal dan pertimbangan waktu dan tenaga. Durasi tes 4 jam, Bapak Ibu. Jadi di situ rapid assessment, ada tes kognitif, ada tes kepribadian dan nilai, dan ada situational judgment test. Jadi aspek penilaiannya Bapak Ibu, potensi adalah seberapa besar kapasitas yang dimiliki seorang dan aspek psikologis apa saja yang dominan mewarnai karakter dasar dalam menampilkan pola perilaku tertentu. Kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, self-awareness, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan dan kecerdasan, dan kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, motivasi, dan komitmen. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan. Standar kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, Bapak Ibu. Berdasarkan Permenpan Nomor 38 Tahun 2017, Bapak Ibu. Tes dalam asesmen potensi atau psikotes itu ada tiga tes. Jadi tes kognitif merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak kiri, yang berfungsi untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang kedua ada tes kepribadian, potensi yang menggambarkan keseluruhan perilaku individu dalam berinteraksi sosial, baik dalam bentuk perasaan, berpikir, bersikap, berkehendak, maupun dalam bentuk perbuatan, yang dilakukan secara konsisten dan cenderung menetap, yang menjadi ciri khas individu yang membedakan dengan yang lain. Selanjutnya adalah tes nilai, tes sikap kerja, Bapak Ibu. Kekuatan-kekuatan dan kapasitas-kapasitas psikologis yang ada dalam diri individu yang menjadi semangat untuk mendorong munculnya perilaku kerja, Bapak Ibu. Jadi tes dalam asesmen kompetensi, jadi di kompetensi itu ada tes teknis, ada manajerial dan sosial kultural. Jadi di tes teknis itu ada di bidang jabatan, kinerja, penilaian, instrumen lainnya. Yang untuk manajerial dan sosial kultural bisa dalam bentuk simulasi kerja dan wawancara, Bapak Ibu. Adapun tujuan asesmen Bapak Ibu itu untuk menilai kompetensi dan kompetensi pegawai. Jadi pemetaan kompetensi, identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Yang kedua, untuk pengisian jabatan Bapak Ibu. Jadi setelah dilakukan asesmen, kita dapat memetakan kompetensi tiap-tiap pegawai Bapak Ibu. Di mana dari hasil pemetaan tersebut dapat mempermudah pimpinan untuk pengisian dalam jabatan Bapak Ibu. Selanjutnya hasil asesmen, analisis gap kompetensi berdasarkan hasil pemetaan.
Jadi standar kompetensi jabatan versus kompetensi yang dimiliki pegawai. Jadi jabatan hari ini saat ini jabatan target dan proyeksi ke depan. Optimal atau memenuhi syarat area kekuatan memiliki kemampuan, sifat dan nilai-nilai yang kuat untuk mengaktualisasikan kompetensi di levelnya sendiri, di levelnya secara mandiri, Bapak Ibu. Untuk cukup optimal atau cukup memenuhi syarat, yaitu memiliki kemampuan, sifat dan nilai-nilai yang memadai untuk mengaktualisasikan kompetensi di levelnya. Kurang optimal atau kurang memenuhi syarat, ini area pengembangannya membutuhkan potensi yang kurang memadai untuk mengaktualisasikan kompetensi di levelnya secara mandiri, sehingga perlu bimbingan, dukungan, dan arahan, Bapak Ibu. Selanjutnya ada analisis gap kompetensi, Bapak Ibu. Jadi ada evaluasi hasil asesmen. Jadi dilakukan umpan balik, jadi dialog antara atasan dan bawahan, asesi dan asesor, terus tim analisis mengumpulkan kebutuhan pengembangan pegawai, verifikasi pimpinan, dan verifikasi biro SDM, Bapak Ibu. Jadi analisis gap kompetensi itu digunakan untuk verifikasi pimpinan dan verifikasi biro SDM, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi setelah hasil asesmen kemarin, salah satu contohnya pengembangan kompetensi. Jadi dari hasil asesmen 2021 kemarin, itu salah satu contoh adalah ini. Kesimpulannya, jadi area kekuatan, pegawai diprediksi memiliki area kekuatan pada kompetensi, integritas, dan mengelola perubahan, Bapak Ibu. Di area pengembangan, pegawai diprediksi memiliki area kekuatan pada kompetensi, yaitu komunikasi, Bapak Ibu. Jadi setelah dari hasil asesmen tersebut, dapat dipetakan bahwa pegawai tersebut memiliki area kekuatan. Jadi dalam hal ini, area kekuatannya adalah memiliki integritas, Bapak Ibu. Dan yang kedua, area kekuatannya adalah mengelola perubahan. Nah, untuk area pengembangan, dia memiliki kekuatan pada kompetensi komunikasi. Jadi selanjutnya adalah saran pengembangan. Jadi saran pengembangannya adalah untuk di kompetensi komunikasi itu dilakukan metode coaching dan mentoring, Bapak Ibu. Jadi bentuk pengembangannya yaitu berlatih cara penyampaian informasi, mendapat pendapat dalam bentuk tulisan dan tulisan secara sistematis, lengkap, dan mudah dipahami orang lain. Yang kedua, metode pelatihan, bentuk pengembangannya pelatihan terkait komunikasi efektif, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, pemetaan kebutuhan pengembangan. Jadi menginventarisir verifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan isu strategis, hasil pemetaan kesenjangan atau gap kompetensi, kebutuhan personal pegawai berdasarkan perjanjian kerja atau dialog kerja, Bapak Ibu. Jadi pemetaan jenis kebutuhan pengembangan kompetensi itu ada pendidikan, tugas belajar, tujuan belajar, pelatihan klasikal, pelatihan non klasikal. Selanjutnya, validasi kebutuhan peserta pengembangan kompetensi pegawai, training need atau analisis melalui sistem karir, mengacu pada hasil pemetaan kebutuhan, urgensi prioritas, dan memperhatikan riwayat pengembangan kompetensi yang dimiliki. Baik Bapak Ibu, demikian beberapa slide yang bisa saya tampilkan terkait dengan pengembangan kompetensi untuk ya. Bagi kira kita gimana ya sudah ya baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin dari gambaran yang saya sampaikan mungkin ada yang agak kurang jelas atau seperti apa, artinya nanti kita akan coba komunikasikan Bapak Ibu, artinya untuk terkait dengan apa namanya ini rencana pengembangan kompetensi individual development plan, itu sudah ada formnya dan Bapak Ibu bisa nanti koordinasi dengan operator di direktorat untuk untuk meminta formnya Bu, Bapak Ibu, seperti yang sudah ditampilkan pada layar tersebut. Jadi Bapak Ibu
semua pegawai di lingkungan IP bisa segera untuk Hari Jumat. bertemu dengan ketua kelompoknya masing-masing untuk Kami segera ada jalan berdialog pagi. Siang berbicara ke untuk perencanaan pengembangan kompetensi 5 tahun ke depan, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan contoh yang telah saya tampilkan tadi, Bapak Ibu bisa mengisi formnya tersebut. Karena dari timeline yang sudah ditampilkan oleh ya itu jadwalnya Tadulako itu bulan 9 terakhir, Bapak Ibu. Jadi harus segera untuk segera ditindaklanjuti terkait pengisian rencana pengembangan pegawai, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk pegawai yang belum bisa mengakses karir.kemendikbud.go.id untuk segera menghubungi operator di Kepegerat untuk meminta akun atau Dikbud HR supaya bisa segera mengakses. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menghubungi atau bertemu dengan ketua kelompok TENA di Fakultas FKIP, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketemu dan berdialog untuk mendiskusikan terkait dengan perencanaan pelatihan Bapak Ibu di 5 tahun ke depan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan dan teknisnya Bapak Ibu bisa nanti dikonsultasikan ke tim rektorat dari kepegawaian, bisa dengan Bapak Mustafa, operator karir Kemdikbud.go.id. Nanti beliau bisa memandu Bapak Ibu terkait teknis pengisian form tersebut, terkait juga untuk mengupdate data di karir data Kemendikbud, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang bisa coba kita diskusikan, bisa kita sampaikan di sini. Jika ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, mungkin saya akan coba sampaikan ke tim teman-teman di Kebagian Rektorat, Bapak Ibu. Demikian saya, Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanya. Terima kasih narasumber kita Pak Agus Setiawan selaku analis kepegawaian ahli muda atas pemaparan tentang rencana pengembangan kompetensi pegawai baik itu PNS maupun P3K, dosen ataupun tendik. Nah, Bapak Ibu, karena waktu juga terbatas, mungkin kalau memang ada pertanyaan kita batasi saja 3 orang. Selebihnya nanti jika ada masih yang belum jelas, nanti kita akan koordinasi lagi di tingkat fakultas. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Pak Agus sharing juga di chat file materi. Ya, baik Bapak. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Jadi berdasarkan jadwal Bapak Ibu ya, perencanaan pengembangan kompetensi di jadwal itu kalau yang saya terima kemarin bahwa Universitas Tadulako itu jatuhnya di tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus. Jadi waktunya tinggal sedikit. Jadi nanti mohon mungkin nanti kalau ada informasi dari kami di fakultas mengenai mengumpulkan data rencana pengembangannya ya, sesuai format yang diberikan, mohon nanti untuk ditindaklanjuti, Bapak Ibu. Ya, Pak Sukirman, boleh saya bertanya? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Sukirman. Mohon maaf untuk belum menampilkan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan fakultas yang tetap, pimpinan universitas dan pemateri. Yang pertama yang ini saya tanyakan, kita harus buat akun baru berarti ya Pak, karena sudah ada beberapa akun sih yang berkaitan dengan rekam jejak karir kita sebagai dosen, misalnya ada PKD, ada SKP, ada di sister juga rekam jejak kita. Apa tidak bisa itu di-linkkan saja sehingga kita hanya menginput di satu akun dan kemudian itu terekam di akun yang lain. Yang pertama, berarti kita harus punya akun baru lagi kalau berdasarkan apa yang disampaikan. Kemudian yang berikut, saya lihat di perencanaan itu ada pendanaan munculnya, ada pendanaan, ada anggarannya yang muncul. Pertanyaan saya, anggaran itu apakah itu dari dana pribadi atau disiapkan oleh fakultas? Kalau saya lihat tadi ada perencanaan untuk 5 tahun itu ada pendanaan yang dimunculkan di situ. Pendanaannya itu apakah dari anggaran pribadi ataukah itu dari fakultas? Terus yang berikut, karena karir ini berkaitan dengan itu yang dimaksud kenaikan jabatan itu kenaikan jabatan fungsional atau jabatan yang lain, gitu Pak. Makasih banyak. Itu Ya, 3 pertanyaan dari saya. Ya, Mungkin terima kasih Ibu. Kita langsung jawab Baik, ya, Bapak, ke sebagai yang apa? pertama. Mengenai akun, itu akunnya melalui akun Dikbud HR Ibu ya. Nah, akun Dikbud HR itu yang biasa Ibu pakai di SKP itu. Itu pakai akun Dikbud HR juga. Jadi nanti di karir Kemdikbud itu juga menggunakan akun Dikbud HR sama seperti akun ESKP kemarin. Nah, untuk anggaran mungkin Pak Agus dan tentang jabatan itu bisa menjawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi terkait dengan anggaran Bapak Ibu, untuk anggaran ini makanya saya sampaikan tadi pihak ketua tim TNA itu bisa berkoordinasi ke bagian keuangan karena anggaran di sini adalah anggaran yang dari unit kerja masing-masing Bapak Ibu, bukan anggaran pribadi Bapak Ibu. Jadi perencanaan programnya itu kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan karir kompetensinya Bapak Ibu itu dialokasikan berdasarkan anggaran dari unit kerja masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu nanti diusulkan untuk mengikuti pelatihan kegiatan workshop atau apa, nanti itu ditetapkan anggarannya berdasarkan yang sudah anggaran pagu yang ditetapkan oleh unit kerja Bapak Ibu. Jadi makanya saya sampaikan tadi Ketua TNA berkoordinasi ke bagian keuangan untuk menyesuaikan berapa budget anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing pegawai Bapak Ibu. Jadi kan di sini misalkan dilakukan kegiatan benchmarking ke Universitas Pajajaran, tentunya biaya untuk ke sana melakukan benchmarking itu sudah dialokasikan berdasarkan anggaran yang ada di fakultas Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk terkait anggaran. Selanjutnya untuk kenaikan jabatan, jadi pengembangan karir kompetensi ini kan untuk jabatan ketika Bapak Ibu memiliki jabatan fungsional dosen, saat ini kan sudah untuk angka kredit sudah memakai SKP Bapak Ibu ya, jadi kenaikan jabatannya dikonversi berdasarkan hasil predikat SKP-nya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kompetensi ini, pengembangan kompetensi, jadi untuk menunjang kegiatan Bapak Ibu sebagai dosen, tentunya pengembangan kompetensi tersebut dari hasil diskusi dengan Ketua Tim TNA, apa saja kebutuhan Bapak Ibu butuhkan selama 5 tahun ke depan, nanti bisa meningkatkan kinerjanya Bapak Ibu. Jadi sehingga misalkan Bapak Ibu sebelumnya memiliki predikat baik, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan pengembangan kompetensi, mengikuti berbagai macam diklat,
dan bisa mendapat pendidikan sangat, sangat baik. Nah, tentunya dengan pendidikan sangat baik, tentu angka ketika ibu terima dikonversi nanti akan lebih tinggi ketika bapak ibu memiliki nilai pendidikan baik. Sehingga tentunya mempercepat kenaikan jabatan bapak ibu sebagai dosen. Jadi jabatan fungsional bapak ibu sebelumnya misalkan asisten ahli ke rektor, ketika bapak ibu memiliki predikat SKP baik, tentunya dikonversi ke angka ketika 25. Nah, jadi setelah bapak ibu 4 tahun baru bisa mengumpulkan ke jenjang lektor. Seperti itu kalau skala prioritas skala penilaiannya Bapak Ibu. Tapi kalau ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan pendidikan sangat baik, tentunya mendapatkan konversi 37,5 seperti itu. Jadi artinya ada keterkaitan artinya dengan ketika Bapak Ibu merencanakan pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Pak narasumber. Selanjutnya, apakah masih ada Bapak Ibu sekalian? 2 orang lagi. Tidak ada ya Bapak Ibu? Nah, jika tidak ada, mungkin bisa kita beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai ASN, baik itu dosen, tendik, P3K, PNS, berkewajiban menyusun pengembangan kompetensinya melalui karir Kemdikbud, dan akan kita berdasarkan jadwal ini nanti akan fakultas buatkan informasi mengenai hal ini dan tidak lanjuti. Kami akan berkoordinasi dengan Pak Wadekmikum dalam hal ini sebagai ketua TNA untuk dosen, sedangkan untuk tendik ketua TNA-nya adalah kepala bagian. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Tugas kami menyampaikan sosialisasi ini kepada Bapak Ibu agar bisa menjadi informasi ya untuk pengembangan kompetensi kita semua. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada kekurangan. Tadi di awal ada beberapa kesalahan teknis ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk nanti yang kurang jelas dan sebagainya mungkin nanti bisa bertanya ya melalui kami di fakultas ya, baik itu kepada saya sendiri ataupun kepada Pak Wadekmikum. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Untuk itu kita tutup acara kegiatan hari ini, sosialisasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf Pak Sukirman. Tadi saya diwalik dengan Pak